pada waktu itu dan saudara Dr. Hewan Joni Allen Marbun. Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Pada tanggal 16 Maret 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Hamuldoko MSc dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun MM tertanggal 15 Maret 2021 nomor 01/DPP titik PD garis datar 06 garis miring 3 Romawi garis miring 2021 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01 garis datar 82 tanggal 11 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, pihak penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD (DPC). Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Ditolak pemerintah, kubu Muldoko melawan. Pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat kubu Muldoko yang didaftarkan ke Kemenkumham. Penggagas KLB Partai Demokrat kubu Muldoko memastikan akan melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) usai putusan pemerintah. Pertama, saya apresiasi bagus agar tidak nampak pemerintah melakukan intervensi sebagaimana mereka punya tuduhan. Bagus kan? Berarti pemerintah aman, kata salah satu penggagas KLB PD, Hengki Luntungan saat dihubungi Rabu 31 Maret 2021. Hengki menyampaikan pemerintah saat konferensi pers siang tadi menggeser persoalan itu ke PT-UN. Dengan demikian, kata dia, jika ke PT-UN, maka keputusan tersebut akhirnya merupakan keputusan negara. Kedua, pemerintah menggeser itu pada PT-UN. Jadi, kalau sudah pada PT-UN berarti sudah urusan negara. Jadi, keputusan bukan di pemerintah, tapi keputusan negara. Nah, kalau sudah keputusan negara, siapa yang berani melawan? Ucap Hengki. Hengki pun memastikan pihaknya akan melakukan upaya lanjutan terkait kepengurusan Partai Demokrat kubu Muldoko. Dia memastikan pihak kubu Muldoko akan melanjutkan persoalan ini ke PT-UN. Hengki juga berucap, jadi langkah kita adalah PT-UN. Jadi ada gugatan PT-UN, ada gugatan pengadilan penipuan serta kebohongan publik.
itu akan dilakukan oleh teman-teman di DPP KLB. Nah, itu urusan mereka, bukan bisa dipastikan sudah pasti ke PT UN. Lebih lanjut, Hengki juga menyinggung terkait penipuan dan kebohongan publik yang saat ini sudah dilaporkan penggagas KLB ke Bareskrim Polri. Dia menyebut laporan ini berkaitan dengan Mukadimah AD atau ART Partai Demokrat. Menurut Hengki, kami pendiri sudah mengajukan gugatan atas kebohongan publik dan pengambilan alih lembaga Partai Demokrat dengan merubah Mukadimah Partai Demokrat, bahwa yang menjadi pendiri cuma Pak Fenji Rumangkang dan SBY. Kami punya bukti, yakni pada tahun 2001 ada akta notaris yang menyatakan Pak SBY bukan pendiri. Gugatan ini yang akan dibuat dia hancur berantakan. Kami sudah laporkan ke Bareskrim, tinggal menunggu panggilan. Pemerintah sebelumnya menolak pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang yang digelar sepihak oleh kubu Muldoko. KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Muldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen. Dari hasil pemeriksaan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan Menkumham Yasona Lauli saat konferensi pers virtual. Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Dan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak, ujar Yasona pada sidang konferensi pers virtual pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Maka dengan ini menyatakan bahwa kubu Muldoko kalah telak. Berkahan. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan muliakan, baru saja beberapa menit yang lalu kita mendengarkan keterangan sekaligus keputusan pemerintah terkait Partai Demokrat. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, menyatakan permohonan pihak Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun ditolak. Ditolak karena gagal melengkapi berkas administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Salah satunya adalah tidak menyertakan surat mandat dari para ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah kepada para peserta KLB yang hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan, serta konstitusi partai, yakni AD dan ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh Kongres kelima Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat.